Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video singkat kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama, fondasi harmoni Islam dan kebangsaan. Bersama saya Syahrir Siddiq dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi PJJ PAI, UIN Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Moderasi beragama adalah upaya fundamental untuk mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan damai di Indonesia. Ini merupakan kunci persatuan di tengah keberagaman bangsa dan menjadi agenda prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia untuk periode 2020 sampai 2024. Melalui moderasi beragama, kita membangun masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan. Berikut adalah pengertian dari moderasi beragama. Definisi moderasi beragama dalam perspektif Islam. Yang pertama ada ummatan wasatan, yaitu konsep inti dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yang berarti umat pertengahan, adil dan seimbang, menjauhkan diri dari ekstremisme dalam beragama. Yang kedua, menghindari ekstremisme. Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan atau ifrat atau meremehkan atau tafrid dalam praktik beragama. Keseimbangan adalah prinsip utama. Yang ketiga, Wali Songo, contoh nyata penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan secara adaptif, damai dan akomodatif terhadap budaya lokal. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat berpadu harmonis dengan kearifan lokal, menciptakan masyarakat yang religius sekaligus berbudaya. Kemudian definisi moderasi beragama dalam perspektif kebangsaan. Moderasi beragama sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila pertama dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2 yang menjamin kebebasan beragama. Ini adalah fondasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang luar biasa. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk dengan 6 agama resmi dan lebih dari 1.300 suku bangsa. Moderasi beragama memastikan bahwa perbedaan ini menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan, dengan mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Berikutnya adalah urgensi moderasi beragama. Yang pertama, ancaman radikalisme. Melawan ancaman radikalisme dan intoleransi baik dari skala global maupun nasional yang dapat merusak tatanan sosial. Yang kedua, mencegah polarisasi, yaitu menghindari perpecahan dan polarisasi sosial yang seringkali terjadi akibat isu-isu keagamaan. Yang ketiga, indeks kerukunan, yaitu meningkatkan indeks kerukunan umat beragama atau KUB Indonesia yang pada tahun 2023 mencapai 76,56%, menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya kerukunan. Yang keempat, yaitu stabilitas nasional, memperkuat stabilitas sosial dan mendukung percepatan pembangunan nasional dengan menciptakan lingkungan yang kondusif. Moderasi beragama sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan memastikan bahwa perbedaan agama menjadi kekayaan yang mendorong kemajuan. Berikutnya ada nilai utama toleransi, yaitu saling menghargai. Menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan setiap individu tanpa paksaan. Jaga tempat ibadah, praktik nyata toleransi dengan menjaga keamanan dan kenyamanan tempat ibadah agama lain saat hari besar mereka.
partisipasi aktif dalam forum kerukunan umat beragama atau FKUB di lebih dari 500 kabupaten kota di Indonesia menjadi bukti nyata komitmen terhadap toleransi. Kemudian nilai utama kedua dan ketiga, anti kekerasan dan komitmen kebangsaan. Anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah adalah jalan utama. Kemudian komitmen kebangsaan, cinta tanah air dan setia pada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa yang tak tergoyahkan. Dua nilai ini saling melengkapi, memastikan bahwa kebebasan beragama dijalankan tanpa merusak sendi-sendi kebangsaan dan persatuan. Nilai utama keempat yaitu penghargaan budaya lokal, yaitu kearifan lokal. Menghargai kearifan lokal sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai merupakan bagian integral dari identitas Indonesia. Islam Nusantara menggambarkan harmonisasi ajaran agama dengan tradisi lokal seperti akulturasi budaya pada perayaan sekaten atau arsitektur masjid kuno. Melestarikan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat adalah wujud nyata dari moderasi beragama yang adaptif dan inklusif, memperkaya khasanah budaya bangsa. Contoh implementasi nyata di berbagai lingkungan. Yang pertama, di masyarakat, pembentukan kampung moderasi beragama di lebih dari 1000 lokasi di seluruh Indonesia, mendorong kerukunan di tingkat akar rumput. Kemudian di kampus, kurikulum moderasi beragama di 58 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri sejak tahun 2020 serta adanya unit kegiatan mahasiswa lintas agama. Berikutnya, keluarga. Orang tua berperan sebagai teladan toleransi dan saling menghargai perbedaan dalam lingkungan keluarga. Yang terakhir, komunitas. Gerakan Indonesia Tanpa Stigma yang aktif di berbagai komunitas mengadvokasi inklusivitas dan penerimaan. Selanjutnya, peran generasi muda atau mahasiswa di era digital. Dengan 212,35 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023, di mana lebih dari 50% adalah generasi muda, peran mahasiswa sangat krusial. Mereka dapat menjadi duta moderasi beragama dengan 1. Mengedukasi literasi digital, melawan hoax dan ujaran kebencian. Kedua, memproduksi konten positif seperti video dan podcast tentang kerukunan. Yang ketiga, menginisiasi diskusi lintas iman dan gerakan netizen bijak beragama. Selanjutnya, kesimpulan moderasi beragama untuk masa depan Indonesia. Moderasi beragama adalah kunci utama untuk mencapai harmoni, persatuan, dan kemajuan di Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Mari bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai, toleran, dan sejahtera dengan terus aktif menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian refleksi diri dari saya. Moderasi beragama bagi saya adalah sebuah pilar penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai konsep teoritis, melainkan sebagai sebuah praktik nyata yang membentuk cara saya berinteraksi dengan diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Dalam konteks kehidupan di Indonesia yang sangat majemuk, pentingnya moderasi beragama menjadi semakin terasa.
Secara pribadi, moderasi beragama berarti keseimbangan dan toleransi. Ini adalah tentang memahami bahwa keyakinan agama adalah panduan hidup, namun juga menyadari bahwa interpretasi dan praktik keagamaan bisa sangat beragam. Keseimbangan ini mencegah saya jatuh pada dua ekstrim, fundamentalisme yang kaku dan eksklusif, atau liberalisme yang abai terhadap nilai-nilai agama. Dalam interaksi sehari-hari, moderasi beragama termanifestasi dalam sikap menghargai perbedaan. Saya menyadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang agama dan keyakinan yang unik. Ini mendorong saya untuk tidak mudah menghakimi atau mengklaim kebenaran tunggal, melainkan membuka diri untuk dialog dan pemahaman. Ketika berhadapan dengan perbedaan pandangan keagamaan, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, maupun masyarakat yang lebih luas, moderasi beragama membimbing saya untuk mencari titik temu, bukan mencari celah untuk perselisihan. Misalnya, dalam diskusi tentang isu-isu sosial, saya berusaha melihatnya dari berbagai perspektif, termasuk perspektif agama lain, tanpa mengorbankan keyakinan pribadi. Lebih dari itu, moderasi beragama juga mendorong saya untuk berpikir kritis dan kontekstual. Ini berarti tidak menelan mentah-mentah setiap informasi atau ajaran yang diterima, melainkan mengkaji, memahami konteks dan relevansinya dengan tantangan zaman di tengah arus informasi yang begitu deras, termasuk isu-isu keagamaan. Kemampuan untuk membedakan antara ajaran inti yang universal dengan interpretasi yang bersifat partikular atau bahkan provokatif menjadi sangat penting. Ini membantu saya untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi ekstrim yang seringkali disebarkan di sosial media. Kontribusi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari saya juga terlihat dalam praktik keberagaman yang inklusif dan solutif. Agama tidak hanya menjadi urusan ritual personal, tetapi juga mendorong saya untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Ini bisa berarti ikut serta dalam kegiatan sosial lintas agama, bergotong royong untuk kepentingan bersama, atau sekedar menunjukkan keramahan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang agamanya. Moderasi beragama mengajarkan saya bahwa esensi agama adalah kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Singkatnya, moderasi beragama adalah kompas yang membimbing saya untuk menjalani kehidupan yang damai, toleran, dan produktif di tengah keberagaman. Ini bukan tentang menjadi abu-abu atau memiliki prinsip, melainkan tentang memiliki prinsip yang kuat namun tetap lentur, terbuka, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal. Demikian video singkat dari saya. Saya menyadari bahwa video tadi dengan materi tadi masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.